Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 22, Lakukan, 2. Penerjemah, Terjemahan Henye Editor, Terjemahan Henye. Bagaimanapun, saya perlu menguji kemampuan saya. Meskipun kamu hanya binatang ajaib level 5, aku hampir tidak bisa puas denganmu. Petik 2. Aum, raungan marah bergema di sekitar area terluar hutan berkabut. Semua binatang sihir tingkat rendah tinggal di sarang mereka dan gemetar. Meskipun raungan datang dari jauh, itu sudah cukup untuk menakuti mereka. Terlepas dari tempat Yun Feng berada, bahkan tidak ada satupun binatang ajaib lagi di area terluar hutan berkabut. Mereka semua bersembunyi. Mengapa tidak ada satupun binatang ajaib? Hutan berkabut tidak lebih dari ini. Suara arogan terdengar. Di perbatasan hutan berkabut, beberapa orang perlahan masuk. Seorang gadis remaja pendek dan seorang remaja laki-laki tinggi sedang berjalan di depan, diikuti oleh 3 prajurit level 5 di belakang mereka, yang tampaknya adalah pelayan mereka. Bocah remaja itu menatap hutan berkabut dalam diam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dengan skeptis. Meskipun binatang ajaib biasanya tidak terlihat di mana-mana di hutan berkabut, tidak akan begitu sepi seperti hari ini. Ayo pergi sedikit lebih jauh. Remaja laki-laki itu tersenyum kecil pada gadis remaja itu. Gadis itu mengerucutkan bibirnya dengan tatapan enggan sambil terus bergumam, ini hanya hutan biasa. Bocah itu tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dia tampak jauh lebih waspada. Dia memberi sinyal kepada para pelayan di belakangnya dengan matanya. 3 prajurit level 5 segera mengerti dan mereka semua memasuki keadaan siaga yang tinggi. Keheningan yang aneh ini seperti ketenangan palsu di lautan. Jika mereka tidak cukup hati-hati, mereka akan dihancurkan berkeping-keping oleh binatang buas raksasa yang bersembunyi di bawah laut. Bocah remaja itu merasa sedikit pusing. Orang-orang di kota Chunfeng tahu betapa berbahayanya hutan berkabut. Ada binatang ajaib di mana-mana. Namun, wanita yang mengunjungi kota Chunfeng ini ingin datang ke sini, mengatakan bahwa dia ingin memperkaya pengetahuannya. Anak laki-laki itu hanya datang dengan gadis yang berubah-ubah ini dengan enggan di bawah tekanan dari ayahnya. Namun, bocah itu sudah membuat keputusan di benaknya sekarang. Sesuatu pasti terjadi di dalam hutan berkabut. Jika mereka masih tidak melihat binatang ajaib saat mereka masuk lebih dalam, mereka harus segera mengungsi. Jika bukan karena Yun Feng, orang-orang yang memasuki hutan berkabut seperti mereka akan dapat menghadapi binatang ajaib level 4. Bagaimana kelihatannya tidak ada seorang pun di sini. Seharusnya ada beberapa pertempuran yang sulit ketika mereka pergi ke hutan berkabut seperti ini. Karena ledakan kemarahan dan keganasan ketika 3 binatang ajaib level 5 berkumpul, semua binatang ajaib lainnya di bawah level 5 hanya bisa tinggal di sarang mereka dan tidak berani bergerak sama sekali. Itulah sebabnya orang-orang ini bisa masuk dengan mudah dan mengapa gadis itu berkata bahwa ini hanyalah hutan biasa. Di perbatasan area terluar dan area tengah hutan berkabut, 3 binatang ajaib level 5 sudah mulai menyerang. Di tengah mata merah berapi-api dari serigala awan api dari level 5 puncak adalah garis vertikal hitam, membuatnya terlihat jahat dan tidak normal. Setelah mengeluarkan raungan, ia bergegas menuju Yun Feng dengan gelombang panas yang ganas mengelilingi tubuh merahnya yang berapi-api, dan cakarnya yang tajam dengan elemen merah yang terbakar mengenai kepala Yun Feng. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap dan otot serta sel di dalam tubuh kecilnya tiba-tiba meningkat, mendorong energi dan kekuatan pertahanan tubuhnya secara maksimal. Melihat cakar tajam yang datang ke arahnya, tubuh Yun Feng sedikit bergerak ke samping. Dia mengepalkan tinju dengan tiba-tiba saat serigala awan api turun dan dengan keras meninju bagian depan tubuh serigala awan api dengan kekuatan prajurit level 5. Mengaum. Binatang itu menggeram. Bola lampu merah terlempar ke samping dengan berantakan oleh tinju Yun Feng, bertabrakan dengan batang pohon. Pohon itu bergetar hebat. Retakan. Saat Fire Cloud Wolf perlahan meluncur ke bawah, pohon yang ditabraknya retak di tengah. Tubuh serigala awan api jatuh ke tanah dengan berantakan. Tungkai dan tubuhnya sedikit berkedut. Mata merah itu penuh ketakutan. Ia ingin berdiri, tetapi tubuhnya baru saja ditinju. Pukulan itu menembus pertahanan elementalnya dan langsung mengenai tubuhnya. Tubuh binatang ajaib jauh lebih kuat daripada manusia. Bukan hanya karena mereka bisa menggunakan elemen mereka sendiri untuk membungkus tubuh mereka untuk membentuk perisai pertahanan,
tetapi juga karena binatang ajaib pada awalnya jauh lebih kuat. Jika itu adalah orang yang ditinju Yun Feng saat itu, orang itu pasti sudah menjadi saus daging sekarang. Satu jatuh setelah pukulan. Macan tutul listrik ungu dan serigala Gale agak tercengang ketika mereka melihat betapa menyedihkannya serigala awan api. Serigala awan api adalah yang paling kuat di antara tiga binatang buas. Itu telah mencapai puncak level 5. Namun, itu dirobohkan oleh seorang gadis kecil dengan pukulan. Manusia ini adalah seorang pejuang, tetapi bagaimana seorang pejuang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Mungkin, dia adalah prajurit tingkat lanjut. Hanya prajurit tingkat lanjut yang bisa begitu menakutkan dan kuat. Macan tutul listrik ungu dan serigala Gale saling memandang dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap tebakan ini. Gadis kecil di depan mereka sangat kecil. Prajurit tingkat lanjut. Bahkan binatang ajaib seperti mereka tidak terlalu gila, apalagi manusia yang lemah. Gadis kecil ini pasti memiliki beberapa cara rahasia untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Itu pasti. Kedua binatang ajaib itu berpikir untuk menyaksikan serigala awan api berurusan dengan gadis kecil itu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa serigala awan api akan dikalahkan olehnya dengan satu pukulan. Kedua binatang ajaib tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit frustrasi dan tatapan ketika mereka melihat Yun Feng juga menjadi haus darah. Sepertinya aku masih diremehkan. Yun Feng menggelengkan kepalanya ketika dia merasakan energi dari dua binatang ajaib, yang maju bukannya mundur. Tampaknya mengalahkan anjing di depan singa tidak ada gunanya. Kedua binatang ajaib masih ingin bergegas ke depan. Jika itu masalahnya, dia hanya akan bermain dengan mereka. Yun Feng tersenyum saat dia mengulurkan tangannya ke depan. Sebuah bola kekuatan elemen hijau berkumpul di telapak tangannya. Elemen angin hijau sangat aktif dan siap bergerak. Kedua binatang ajaib segera melebarkan mata binatang mereka begitu mereka melihat ini. Seorang penyihir. Yun Feng melambaikan tangan kecilnya dengan lembut. Elemen angin di tangannya berubah menjadi panah dan melesat ke arah dua binatang ajaib. Serigala Gale, yang juga termasuk elemen angin, sangat senang. Itu juga merupakan binatang ajaib dari elemen angin, jadi serangan dari elemen angin tidak akan terlalu membahayakannya. Jika penyihir ini juga berlatih elemen angin, dia akan menjadi makanan di perutnya. Serigala Gale menghindar sedikit dan permukaan tubuhnya diselimuti dengan elemen angin. Mata serigalanya memandang Yun Feng dengan jijik dan segera membuka mulutnya lebar-lebar, berkedip ke arah Yun Feng dengan kecepatan yang tak tertandingi. Itu yakin bahwa elemen angin hampir tidak dapat membahayakannya, jadi apa yang harus ditakuti? Bahkan serigala awan api tidak bisa mengalahkan gadis kecil itu. Sepertinya dia ditakdirkan untuk mati di tangannya. Berpikir bahwa itu mungkin menjadi pemimpin daerah terluar, ada lebih banyak kekejaman di mata serigala. Bab 23, Pertempuran. Penerjemah, Terjemahan Henye Editor, Terjemahan Henye. Yun Feng mendengus. Ada kilatan dingin di mata hitamnya saat dia melihat serigala Gale menerkamnya. Ketika serigala Gale melihat tatapan Yun Feng, hatinya tidak bisa menahan gemetar. Haruskah tidak terburu-buru ke depan? Yun Feng mengulurkan tangannya dan beberapa kekuatan elemen aktif muncul di telapak tangannya lagi. Serigala Gale segera melebarkan matanya ketika melihat elemen yang berdenyut. Matanya tampak seperti akan pecah. Itu adalah elemen api merah. Yun Feng tersenyum sedikit seperti iblis kecil, menunggu mangsa arogan menerkamnya. Elemen api di tangannya mengirimkan gelombang panas. Elemen api itu brutal dan memiliki kekuatan serangan yang menakjubkan. Serigala Gale tampaknya telah meramalkan apa yang mungkin terjadi padanya. Tubuhnya yang berkedip ingin mengubah arah. Namun, bagaimana Yun Feng melepaskannya? Elemen api di tangannya tiba-tiba melompat dan berubah menjadi kepala binatang raksasa dalam sekejap. Mata berapi-api yang tertutup terbuka tiba-tiba dengan kemarahan dan haus darah di dalam. Serigala Gale ingin melarikan diri, tetapi tidak punya tempat untuk lari lagi. Kepala binatang yang terbuat dari api, membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan tubuh serigala Gale. Dalam sekejap, serigala Gale berubah menjadi massa abu bahkan tanpa kesempatan untuk mengaum, meninggalkan inti sihir hijau di tanah. Dalam sekejap mata, salah satu dari tiga binatang ajaib level 5 tergeletak di tanah setengah mati dan yang lain benar-benar berubah menjadi abu. Yun Feng mendongak dan menatap leopard listrik ungu yang benar-benar beku. Begitu leopard listrik ungu melihat tatapan Yun Feng,
dia langsung kabur tanpa menoleh sama sekali. Itu melarikan diri ke area terluar hutan berkabut seperti orang gila. Jantung leopard listrik ungu bergetar. Jika terus tinggal di sini, tidak ada hal lain yang akan terjadi padanya, kecuali mati. Itu bukan gadis manusia. Dia harus diubah dari master manusia. Dia harusnya. Leopard listrik ungu berlari untuk hidupnya dan menghilang dalam sekejap. Yun Feng tidak bisa menahan tawa. Itu lolos begitu tahu itu tidak bisa mengalahkannya, yang cukup pintar. Dia menurunkan tubuhnya dan mengambil inti sihir hijau. Yun Feng melihatnya. Magic Core level 5 seharusnya bisa dijual dengan harga bagus. Besar. Dia memasukkan Magic Core ke dalam gelang saat dia berjalan ke Fire Cloud Wolf yang setengah mati perlahan. Pada saat ini, serigala awan api benar-benar ingin menjadi seperti macan tutul listrik ungu, tetapi tubuhnya tidak dapat bergerak meskipun ingin berlari. Serigala awan api yang tergeletak di tanah saat ini putus asa dan juga menyesal karena begitu ceroboh. Jika dia tahu ini akan berakhir, dia tidak akan mengambil risiko bahkan jika itu akan dihukum oleh binatang ajaib di area tengah. Ada banyak binatang ajaib yang kuat di area pusat. Bahkan jika mereka membiarkan gadis kecil itu masuk, dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Ah, sudah terlambat untuk menyesalinya. Yun Feng menatap serigala awan api dengan tenang untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya tidak melakukan apapun. Dia berbalik dan berjalan pergi. Ketika Yun Feng menghilang ke area tengah hutan berkabut, serigala awan api merasa sedikit frustrasi. Kenapa manusia itu pergi begitu saja? Berdasarkan betapa ganasnya dia saat itu, dia seharusnya membunuhnya. Serigala awan api tidak bisa memikirkan alasan setelah merenungkan untuk waktu yang lama dan hanya tergeletak di sana setengah mati. Mata serigalanya penuh dengan emosi menjadi orang yang selamat. Setelah menjadi emosional untuk sementara waktu, sebuah suara terdengar. Itu adalah binatang ajaib, serigala awan api level 5. Serigala awan api sedikit mengangkat kepalanya. Ketika melihat seseorang datang, wajahnya berkedut tak terkendali. Sial, mengapa nasibnya begitu buruk? Satu manusia pergi dan sekelompok datang. Yang berbicara adalah remaja laki-laki itu dan yang lainnya yang memasuki hutan berkabut dan prajurit level 5 yang bertanggung jawab untuk menemukan jalan adalah orang yang berseru. Ketika dia melihat Fire Cloud Wolf level 5 di tanah, dia tanpa sadar berteriak kaget. Tubuh prajurit level 5 segera menegang begitu dia melihat bahwa serigala awan api sedang menatapnya. Semangat juang di meridian Qi-nya langsung menyembur keluar dan dia siap bertarung kapan saja. Serigala awan api level 5. Di mana itu? Di mana itu? Gadis remaja itu berteriak dan segera datang, mendorong para pelayan yang menghalangi jalannya. Serigala awan api merah menyala kemudian muncul di depan semua orang. Itu benar, serigala awan api. Ketika gadis itu melihat serigala awan api, dia langsung berteriak keras dan tampak sangat bersemangat. Dia ingin maju dan melihat, tetapi anak laki-laki itu menghentikannya. Meskipun serigala awan api terluka parah, aku tidak bisa menjamin dia tidak akan menyerang kita dengan sisa energinya. Bocah itu melirik serigala awan api dengan tatapan hati-hati. Jika tidak terluka parah, mereka pasti sudah diserang olehnya. Karena terluka parah, kurasa dia tidak akan melakukan apapun dengan melihat tampilan mati otaknya. Gadis itu mengerucutkan bibirnya dengan ketidakpuasan, seolah-olah itu hanya binatang tidak berbahaya yang tergeletak di depannya, bukan Magic Beast level 5. Gadis itu terlalu naif atau terlalu bodoh. Para pelayan prajurit dan anak laki-laki itu tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar apa yang dia katakan. Wanita ini tidak pernah mengalami apapun dan dia telah menjalani kehidupan yang dimanjakan. Kemungkinan binatang ajaib muncul di depan manusia selalu rendah. Selain kota Chunfeng, manusia di tempat lain di Kekaisaran Karan memiliki peluang yang sangat rendah untuk melihat binatang ajaib. Sekarang gadis itu melihat binatang ajaib yang asli, dapat dimengerti bahwa dia akan sangat penasaran. Dia mendorong tangan anak laki-laki itu yang menghalangi jalannya. Gadis remaja itu berjalan dengan tatapan acuh tak acuh. Wajah anak laki-laki itu mau tidak mau menjadi gelap dan dia hanya bisa mengikuti tepat di belakangnya bersama para pelayan. Jika ayahnya tidak memintanya untuk melakukannya, dia tidak akan pernah berkeliaran di hutan dengan wanita sombong dan keras kepala ini. Gadis itu berjalan ke Fire Cloud Wolf. Dia sebenarnya senang dan takut dalam pikirannya. Dia belum pernah melihat binatang ajaib dalam hidupnya. Terlepas dari apa yang diminta ayahnya,
ada satu alasan terpenting mengapa dia harus datang ke hutan berkabut kali ini ketika dia mengunjungi kota Chunfeng. Dia tinggal di kota besar. Meskipun dia telah melihat binatang ajaib di beberapa pelelangan, mereka semua adalah ras yang lembut. Dia belum pernah melihat serigala awan api tergeletak di depannya. Dia bahkan berpikir bahwa akan sangat menakjubkan jika serigala awan api bisa menjadi hewan peliharaannya. Tuan muda dan nona muda lainnya pasti akan cemburu padanya. Gadis itu berpikir dan secara otomatis berencana untuk menjadikan serigala awan api ini sebagai hewan peliharaannya. Dia memberikan senyum manis, tetapi di mata serigala awan api, dia hanyalah manusia yang bodoh dan lemah. Jika bukan karena terluka dan tidak repot-repot berurusan dengannya, dia pasti sudah dihancurkan oleh cakarnya sejak lama. Fire Cloud Wolf, kamu akan menjadi peliharaanku mulai sekarang. Gadis itu berkata dengan keras kepada serigala awan api. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Itu adalah serigala awan api level 5. Siapa Anda untuk menjadikannya hewan peliharaan Anda? Begitu Fire Cloud Wolf mendengarnya, permusuhan muncul dari matanya. Mungkin memalukan bagi binatang ajaib untuk dikontrak dengan pemanggil manusia, tetapi mereka masih memiliki sedikit martabat yang tersisa. Namun, jika diperlakukan sebagai hewan peliharaan oleh manusia normal yang lemah, itu akan menjadi penghinaan terbesar sepanjang masa. Binatang ajaib bisa menyerah pada pemanggil manusia, tetapi bagi yang lain, bagaimana mereka akan menganggap serius manusia rendahan ini? Bab 24, Petugas. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Elemen api segera keluar dari tubuh serigala awan api dan menuju ke arah gadis itu. Meskipun terluka parah, itu masih bisa membunuh manusia bodoh ini dengan mudah. Gadis itu tidak tahu bahwa pernyataan arogannya telah membuat binatang ajaib itu merasa sangat kehilangan martabatnya. Dia bisa menjadikan Magic Beast level 1 sebagai peliharaannya, tetapi Fire Cloud Wolf level 5 tidak akan pernah menjadi hewan peliharaan manusia bahkan jika dia harus mati. Hati-hati, anak laki-laki dan beberapa pelayan prajurit bergidik ketakutan. Tubuh bocah itu melintas dan dia segera menyeret gadis itu ke belakang, menghindari serangan berbahaya serigala awan api. Ada lapisan keringat dingin di dahi anak itu. Bukankah gadis ini terlalu sombong? Jika serigala awan api tidak terluka parah, mereka akan berlari untuk hidup mereka sekarang, apalagi menjadikannya hewan peliharaan. Gadis itu dikejutkan oleh serangan mendadak itu. Setelah sampai ke tempat yang aman, kebencian dan kemarahan yang kuat melonjak di hatinya. Beraninya binatang itu menyerangnya. Sudah merupakan kehormatan terbesar untuk menjadi hewan peliharaannya, tetapi dia berani menyerangnya. Beberapa manusia bodoh dan puas diri. Mereka pikir mereka lebih unggul, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka sangat lemah di mata binatang ajaib. Para binatang ajaib bahkan tidak peduli dengan anugerah yang mereka tawarkan. Di antara semua manusia, binatang ajaib hanya akan mengawasi para pemanggil dan tidak ada orang lain. Binatang buas itu menyerangku. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dulu. Pedang bumi. Gadis itu mendorong lengan anak laki-laki itu dan melepaskan kekuatan mental di tubuhnya. Bola elemen kuning segera muncul di tangannya. Gadis itu adalah seorang penyihir dan bahkan telah mencapai level 3. Bola elemen tanah di tangannya terus mengembang. Pada akhirnya, itu menghancurkan serigala awan api yang terluka mengikuti teriakan gadis itu. Ketika elemen tanah semakin dekat dengan tubuh serigala awan api, hanya ada kesedihan di benaknya. Magic Beast level 5 mati di tangan penyihir level 3. Jika dia tidak terluka oleh gadis kecil itu, bagaimana dia bisa mati di sini seperti pecundang? Bola elemen tanah jatuh dari langit dengan ganas dan berubah menjadi bilah batu, menusuk dalam-dalam ke tubuh serigala awan api. Serigala awan api mati begitu saja di tangan gadis remaja itu. Itu bisa dikatakan sebagai yang paling menyedihkan di antara binatang ajaib yang mati. Hanya seekor binatang. Lagi pula itu mati di tanganku. Gadis itu mendengus jijik dan sepenuhnya menganggap dirinya sebagai master yang bisa berburu Fire Cloud Wolf level 5. Yang lain merasa malu dengan kesombongan gadis itu ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Apalagi membunuh serigala awan api, jika tidak terluka parah, bagaimana penyihir level 3 seperti dia bisa sedikit melukai serigala awan api. Bersihkan hewan itu. Ayo masuk lebih dalam, kata gadis itu. Bocah laki-laki itu memberi isyarat tangan kepada para pelayan dengan tatapan kesal. Inti ajaib dari serigala awan api telah dikeluarkan.
Magic Core level 5 bernilai cukup besar. Melihat gadis itu masih ingin terus melangkah lebih jauh, pemuda itu langsung berkata tidak tanpa memikirkannya. Tidak, kenapa tidak? Hutan berkabut ini tidak terlalu istimewa. Di mana binatang ajaib yang kuat? Saya tidak melihat apapun. Kata-kata biadab gadis itu membuat pemuda itu terlihat tidak begitu baik. Semua orang di kota Chunfeng tahu betapa berbahayanya itu jauh di dalam hutan berkabut. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya untuk gadis bodoh yang disengaja. Jika serigala awan api tidak terluka oleh seseorang, kami harus melarikan diri. Ada banyak binatang ajaib yang lebih kuat dari serigala awan api yang tinggal jauh di dalam hutan berkabut. Kita tidak bisa masuk ke sana. Gadis itu juga sedikit terkejut saat mendengarnya. Melihat wajah anak laki-laki itu menjadi gelap, dia tahu bahwa dia terlalu keras kepala dan dia tidak lagi memaksa mereka untuk melangkah lebih jauh. Namun, dia juga tidak ingin kembali seperti itu. Anak laki-laki itu frustrasi. Karena ini adalah permintaan ayahnya, dia hanya bisa terus berkeliaran di sekitar area terluar hutan berkabut bersama wanita ini. Ketika Yun Feng memasuki area tengah hutan berkabut, dia menyebarkan kekuatan mentalnya dan merasakan perbedaan yang jelas antara area tengah dan area terluar. Binatang ajaib level 5, yang merupakan binatang dengan level tertinggi di area terluar, hanya berada di bawah di sini. Di bawah deteksi kekuatan mental Yun Feng, level terendah dari kekuatan elemen adalah level 5 dan jumlahnya tidak banyak. Beberapa berada di level 6 dan dia tidak bisa mendeteksi sisanya lagi. Yun Feng sangat berhati-hati di sepanjang jalan. Dia merasakan lebih sedikit elemen, yang berarti tempat ini berbahaya. Ada terlalu banyak binatang ajaib dengan level yang lebih tinggi darinya. Jika mereka bertemu satu sama lain, tidak ada yang bisa dia lakukan, kecuali berlari. Nak, apa level tertinggi yang kamu deteksi sekarang? Suara leluhur datang. Yun Feng tersenyum lembut dan dengan hati-hati mengidentifikasi levelnya. Dia kemudian menjawab, 2 elemen level 6, elemen api dan elemen tanah. Sang leluhur mengangguk puas. Level 6, bakat seperti itu sudah cukup untuk mengalahkan orang lain. Bahkan dia di masa lalu tidak akan bisa mengejarnya sama sekali. Kamu ingin kontrak dengan yang mana, Nak? Yun Feng tersenyum. Dia sudah memiliki jawaban di benaknya. Binatang ajaib dari elemen bumi memiliki kekuatan pertahanan yang menakjubkan, tetapi kecepatan dan kekuatan serangannya terlalu lemah. Tubuhnya sebanding dengan seorang pejuang. Dalam pertempuran nyata sebelumnya, bahkan binatang ajaib tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya. Binatang ajaib dari elemen bumi sebenarnya tidak berharga baginya. Namun, binatang ajaib dari elemen api berbeda. Kekuatan serangannya yang kejam adalah yang dibutuhkan Yun Feng. Jika serigala awan api itu tidak begitu ceroboh sehingga dia bisa melukainya dengan serius, dia harus berusaha lebih keras untuk benar-benar bertarung dengannya. Setelah membuat keputusan, Yun Feng memobilisasi elemen angin dan tubuhnya melintas seperti bayangan, melaju ke arah elemen api itu. Tidak banyak manusia yang akan masuk ke area tengah hutan berkabut, karena sebagian besar binatang ajaib di sini berada pada level 5 hingga level 7. Binatang ajaib jauh lebih kuat daripada manusia dengan level yang sama, yang membuat manusia merasa sangat terancam. Bahkan jika seorang prajurit level 7 bertemu dengan binatang ajaib level 6 di sini, dia tidak akan yakin bahwa dia bisa membunuhnya. Jika dia bertemu dengan Magic Beast level 7, dia tidak punya pilihan lain selain lari. Tidak ada yang akan mengambil risiko dan bersedia menjadi makanan di perut binatang ajaib. Jadi, selain dari orang-orang yang terobsesi dengan uang, mereka yang bisa memasuki area tengah melalui area terluar, entah itu adalah orang-orang yang putus asa yang tidak peduli dengan hidup dan mati, atau satu tipe orang lainnya, para summoner. Namun, pemanggil jarang muncul. Kemungkinannya lebih rendah dari 1 di atas 10.000. Tidak ada summoner di benua timur dalam 2 abad terakhir, jadi binatang ajaib yang tinggal di hutan berkabut bisa dikatakan yang paling senang. Tanpa ancaman dari para summoner, manusia lain bukanlah apa-apa. Jika beberapa orang tingkat tinggi benar-benar datang, langkah dari beberapa binatang ajaib jauh di dalam hutan berkabut akan cukup untuk menakuti mereka. Bab 25, Serigala Awan Api Bermutasi, 1. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Jadi, binatang ajaib di area tengah hutan berkabut bisa hidup dengan nyaman. Mereka tidak perlu khawatir diburu oleh manusia seperti binatang sihir tingkat rendah di daerah terluar.
Mereka bisa merasa sangat aman di sini. Ketika bayangan hitam melintas di hutan lebat dan menciptakan suara gemerisik di dedaunan, beberapa binatang ajaib lembut yang memakan rumput tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dengan kaget. Mereka melihat sekeliling dengan kilatan ketakutan di mata besar mereka yang lembut. Apa yang baru saja lewat? Mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Beberapa binatang ajaib herbivora melihat sekeliling dengan waspada, lalu akhirnya berhenti makan dan melarikan diri. Berdesir, suara datang dari pepohonan lagi dan beberapa binatang ajaib herbivora sudah menghilang. Kepanikan dari binatang ajaib herbivora menyebar dengan tenang dalam waktu singkat. Banyak binatang ajaib telah memperhatikan bayangan hitam itu dan ada jejak ketakutan di hati binatang ajaib, karena mereka bisa mencium bahwa tidak ada bau binatang ajaib di bayangan hitam itu. Jika itu bukan binatang ajaib, maka itu pasti manusia. Seorang manusia memasuki area tengah hutan berkabut. Dalam sekejap, langit di atas area tengah hutan berkabut tertutup awan petir. Apa artinya memiliki manusia di area tengah hutan berkabut? Itu berarti manusia ini adalah pembangkit tenaga listrik atau pemanggil. Berpikir bahwa mungkin ada seorang pemanggil, semua binatang ajaib tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Mereka tidak ingin dikontrak oleh summoner. Mereka tidak ingin kehilangan kebebasan mereka. Sementara binatang ajaib di hutan berkabut semuanya sedikit ketakutan, Yun Feng melintas di antara pepohonan dengan ekspresi frustrasi. Elemen angin benar-benar membantunya bergerak dengan kecepatan yang sebanding dengan hembusan angin, tapi dia masih tidak bisa mengejar Magic Beast elemen api dengan kecepatan ini. Bahkan jika dia mempercepat dengan semua kekuatannya, dia hanya bisa menjaga jarak dengannya. Ini membuatnya frustrasi dan bersemangat pada saat yang sama. Jika dia tidak dapat mengejar ketinggalan dengan binatang ajaib itu berarti bahwa binatang itu sangat mengesankan. Binatang sihir yang kuat adalah sesuatu yang dibutuhkan Yun Feng. Tubuhnya bergerak lebih cepat dan dia berubah menjadi garis hitam yang menembus hijau, merasakan elemen api terus-menerus. Yun Feng tidak berani melambat sama sekali. Tiba-tiba, itu berhenti. Yun Feng merasa bahwa elemen api tidak bergerak lagi dan dia sedikit bingung. Kata-kata cemas leluhur juga membuat Yun Feng segera menyadari bahwa binatang ajaib tidak kalah cerdasnya dengan manusia. Magic Beast bahkan lebih licik. Mungkin, dia telah ditemukan. Memikirkan kemungkinan ini, Yun Feng langsung menahan kekuatan mentalnya, tetapi masih menyebar sedikit untuk mendeteksi posisi binatang ajaib. Dia tidak bergerak maju dengan cepat lagi dan tidak bisa mengeluarkan suara. Sekarang setelah binatang ajaib sudah berhenti dan sepertinya tidak bergerak, apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah menyelinap di atasnya. Dia bergerak ringan seperti kucing. Tubuhnya diperkuat oleh energi misterius memainkan peran yang kuat pada saat ini. Yun Feng menemukan bahwa tubuhnya kuat tidak hanya dengan cara energinya kuat, tetapi yang lebih penting, kendalinya terhadap energi telah mencapai tingkat yang sangat teliti. Misalnya, seorang pejuang dapat mematahkan batu raksasa dengan pukulan, tetapi juga dapat memegang bulu dengan mantap, bergantian antara lembut dan kuat dengan bebas. Yun Feng merasakan kehalusan energi ini sekarang. Tubuhnya sangat ringan dan bahkan tidak mengeluarkan suara saat dia berjalan. Ini juga membuat Yun Feng sedikit lega. Pendengaran Magic Beast terlalu sensitif. Bahkan suara angin dan rerumputan sudah cukup untuk membuat mereka waspada. Ketika pemanggil ingin membuat kontrak dengan binatang ajaib dengan level yang sama, mustahil bagi mereka untuk berhadapan langsung dengannya. Cara paling efektif adalah serangan diam-diam. Yun Feng perlahan bergerak maju. Dia bertemu dengan beberapa binatang ajaib yang lembut memakan rumput dalam perjalanannya. Binatang sihir herbivora tidak memperhatikan Yun Feng sama sekali. Ini membuat Yun Feng lega. Dia berjalan perlahan seperti itu untuk jarak yang jauh dan semakin dekat ke elemen api. Untungnya, binatang sihir berelemen api benar-benar tidak bergerak lagi, tapi tetap di sana. Yun Feng segera merasakan fluktuasi hebat dari elemen api. Dia bisa mengidentifikasi lokasi Magic Beast tanpa menggunakan kekuatan mentalnya. Merasakan kemarahan elemen api, Yun Feng merasa sangat senang. Binatang ajaib ini sangat kuat. Kamu memiliki keberuntungan yang cukup bagus, Nak, dengan fluktuasi unsur seperti itu. Binatang ajaib ini harus menjadi yang paling kuat di level ini. Apa yang dikatakan leluhur menyenangkan Yun Feng. Jika dia ingin membuat kontrak dengan binatang ajaib, dia pasti harus menemukan yang paling kuat, atau kontraknya akan sama sekali tidak berarti.
Dalam hati Yun Feng, dia tidak benar-benar ingin menggantikan Magic Beast. Begitu dia berhasil mengontrak satu binatang ajaib itu akan menjadi miliknya. Bahkan jika binatang ajaib tidak memiliki kesan yang baik pada manusia, mereka pasti akan mengembangkan perasaan satu sama lain setelah bergaul untuk waktu yang lama. Yun Feng perlahan mendekat. Ketika dia akhirnya bisa melihat binatang ajaib dengan jelas, dia berhenti dan diam-diam bersembunyi di suatu tempat di balik rerumputan tinggi yang lebat untuk mengamatinya dengan cermat. Jika dia ingin melakukan serangan diam-diam, dia harus mengamati binatang ajaib dengan hati-hati dan menemukan kelemahannya. Tanpa persiapan yang memadai, menyerangnya tidak diragukan lagi sama dengan bunuh diri. Ketika binatang ajaib memasuki mata Yun Feng, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit melebarkan matanya. Binatang ajaib di depannya memiliki tubuh serigala merah gelap. Itu adalah serigala awan api. Serigala awan api bukanlah jenis langka di antara binatang ajaib. Karena keganasan dan sejumlah kecil binatang sihir berelemen api, serigala awan api masih agak istimewa, tapi itu tidak langka. Bahkan jika tidak ada satupun dari 100 binatang ajaib, ada lusinan dari 1000. Namun, serigala awan api di depan Yun Feng berbeda dari yang dia lihat sebelumnya. Dia bahkan bertarung langsung dengan Fire Cloud Wolf sebelumnya. Tubuh merah menyala itu cerah dan berkilau seperti api. Yun Feng tidak akan salah mengingatnya. Namun, yang ada di hadapannya sekarang. Nak, ini bukan serigala awan api biasa. Keberuntungan Anda benar-benar luar biasa. Serigala awan api bermutasi ini adalah jenis yang sangat langka. Bahkan mungkin tidak ada satu dari 10.000 serigala awan api. Yun Feng terkejut. Serigala awan api yang bermutasi. Dia bertemu dengan binatang ajaib yang bermutasi. Dia memang sangat beruntung. Ada juga keturunan yang bermutasi di antara binatang ajaib, tetapi mereka sama langkanya dengan pemanggil pada manusia. Bukannya seseorang bisa menjadi seseorang kapanpun dia mau. Binatang sihir yang bermutasi adalah sama. Kelangkaan dan nilai dari breed yang bermutasi membuat para summoner terpesona. Itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa jika seorang summoner bisa mengontrak binatang sihir yang bermutasi. Bukan hanya karena kekuatan dari binatang ajaib yang bermutasi, tetapi juga karena martabat dan kebanggaan mereka di antara binatang ajaib lainnya. Namun, bagaimana binatang ajaib yang bermutasi membiarkan seorang pemanggil membelenggunya dengan begitu mudah? Sampai sekarang, selain dari beberapa pemanggil legendaris dan kuat di benua itu, tidak ada orang lain yang pernah berhasil mengontrak binatang ajaib yang bermutasi. Bab 26, Serigala Awan Api Bermutasi, 2. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Kekuatan serangan dari binatang sihir yang bermutasi sangat mencengangkan. Karakteristik yang paling jelas adalah bahwa mereka tidak hanya memiliki satu jenis kekuatan unsur tetapi beragam. Binatang sihir normal hanya memiliki kekuatan satu elemen dan serigala awan api milik elemen api. Namun, yang di depan Yun Feng benar-benar berbeda. Terlepas dari merah menyala yang samar-samar bercampur dengan kegelapan, yang membuatnya terlihat sedikit jahat dan berat, serigala merah tua juga diselimuti dengan keganasan yang menakjubkan dan suhu apinya 3 hingga 4 kali lebih tinggi daripada awan api biasa. Serigala. Hati Yun Feng sedikit bergetar saat melihatnya. Sebagai orang yang telah memiliki kendali sempurna atas kekuatan elemen, dia menyadari bahwa serigala awan api bermutasi ini tidak hanya memiliki atribut elemen api, tetapi juga atribut kegelapan. Kegelapan, atribut elemen yang sangat langka. Senyum di sudut mulut Yun Feng terus mengembang. Dia senang dengan keberuntungannya. Sementara dia memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya, dia tiba-tiba merasakan sentuhan berbulu di kakinya. Wajah Yun Feng berubah tiba-tiba. Sesuatu mendekatinya secara diam-diam dan dia tidak menyadarinya. Yun Feng tidak berani menggerakkan tubuhnya. Dia segera menoleh dan melihat ke belakang. Ketika dia melihat benda menempel di kakinya, dia benar-benar tercengang. Yun Feng berkedip beberapa kali. Benda berbulu di sebelah kakinya itu juga berkedip beberapa kali. Alis Yun Feng sedikit bergerak beberapa kali. Kapan tepatnya hal kecil ini mulai mengikutinya? Dan, bagaimana itu bisa begitu dekat dengannya? Sementara itu, makhluk berbulu yang berdiri di samping kaki Yun Feng memiliki tubuh bulat seperti bakso. Bulunya yang putih seluruhnya lembut dan ekornya yang halus melilit di sekitar pergelangan kaki Yun Feng. Ketika menyadari bahwa Yun Feng melihatnya, matanya yang seukuran anggur berguling beberapa kali dan hidung kecilnya juga sedikit berkedut beberapa kali.
Cakar kecilnya, yang biasa bersembunyi di dalam tubuh baksonya, terentang dan bergerak sedikit, seolah mencoba menyenangkan Yun Feng. Yun Feng sedikit tercengang. Apa ini? Kenapa benda kecil ini muncul tiba-tiba dalam situasi seperti ini sekarang? Yun Feng tidak bisa bergerak, karena jika dia melakukannya, serigala awan api yang bermutasi itu pasti akan menemukannya. Dan jika itu menemukannya, dia akan memiliki peluang menang yang jauh lebih rendah. Yun Feng tidak tahu harus berbuat apa. Dia tahu bahwa hal kecil ini tidak berbahaya, jadi dia biarkan saja. Selama itu tidak mempengaruhinya, membiarkan hal kecil seperti itu menggantung di kakinya tidak akan banyak menghalanginya. Memikirkan hal ini, Yun Feng tidak menaruh perhatiannya pada bakso ini lagi. Dia segera mulai mengamati serigala awan api bermutasi itu dengan sepenuh hatinya lagi. Sementara itu, serigala awan api bermutasi tampaknya fokus pada sesuatu. Jika tidak, dengan kewaspadaannya, dia tidak akan begitu lalai dan santai sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa seseorang sedang mendekatinya. Yun Feng menunggu dengan sabar untuk waktu yang lama. Dia sedang menunggu saat ketika Fire Cloud Wolf santai. Meskipun serigala awan api tidak menemukannya, elemen api di sekitar tubuhnya bergerak secara tidak normal, yang menunjukkan bahwa binatang ajaib ini sangat waspada terhadap lingkungan sekitar. Yun Feng secara bertahap menyadari bahwa serigala awan api sedang melihat ke suatu tempat di akar pohon. Dilihat dari tingkat aktivitas elemen api di tubuhnya, sepertinya itu sedikit emosional. Elemen api jauh lebih aktif daripada sebelumnya. Mungkin, itu menjaga sesuatu. Yun Feng berpikir saat dia merasakan gelombang panas datang ke arahnya. Elemen api di sekitar tubuh Fire Cloud Wolf tiba-tiba melonjak dalam sekejap. Yun Feng terkejut. Dia pikir serigala awan api menemukannya. Ketika dia hendak mundur, dia merasakan benda yang tergantung di kakinya terlepas. Dengan kilatan di depan matanya, bayangan hitam melintas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yun Feng terkejut. Dia kemudian melihat bahwa itu adalah bakso itu. Yun Feng ingin mengambil kembali bakso itu, tapi dia terkejut menemukan bahwa kecepatannya sangat tinggi sehingga dia tidak bisa menangkapnya sama sekali. Dia hanya melihat bayangan hitam melintas di udara. Bakso itu bergegas menuju serigala awan api. Yun Feng tercengang. Dia ingin menghentikan perubahan ini tetapi tidak bisa. Mengaum. Serigala awan api tiba-tiba meraung ke langit dengan marah. Kekuatan elemen merah tua di sekitar tubuhnya segera melonjak, seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya marah. Yun Feng tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi saat ini. Meskipun dia tidak mengerti apa yang salah dengan bakso, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia menggabungkan elemen angin dengan kekuatan mentalnya. Tubuh Yun Feng kemudian berputar dan dia hendak pergi, tetapi sesuatu yang tidak dapat dia bayangkan terjadi lagi. Swiss, sebuah titik hitam melintas ke arahnya dengan ganas. Yun Feng tidak bisa melihat dengan jelas apa itu. Dia berkedip kencang dan titik hitam itu sudah tiba di hadapannya. Nana, bakso itu menatap Yun Feng dengan matanya yang seperti anggur dan mengeluarkan suara seperti, "Nah." Itu memegang buah sebening kristal dengan cakar kecilnya. Buahnya berwarna merah luar biasa dan Yun Feng dapat melihat dengan jelas bahwa buah itu penuh dengan energi murni dan kuat dari elemen api. Nana, cakar bakso bergerak maju. Tubuhnya yang bulat bertengger di bahu Yun Feng dalam sekejap dan bergesekan dengan wajah Yun Feng dengan bulu putih di tubuhnya. Yun Feng benar-benar tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Apa yang dilakukan makhluk kecil ini? Apakah itu menyenangkannya? Aum, raungan marah dari serigala awan api terdengar. Wajah Yun Feng menegang dan dia langsung mundur beberapa langkah. Dia hanya merasakan gelombang panas bersuhu tinggi datang tepat di wajahnya. Kemudian, dia menemukan bahwa tempat dia berdiri saat itu sudah memiliki cakar raksasa berwarna merah tua. Yun Feng menghindarinya dengan pelarian yang sempit. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menatap mata setan serigala awan api. Yun Feng terkejut. Mata itu tidak menyala merah, tapi hitam, hitam murni seperti tinta. Serigala awan api melihat bahwa cakarnya tidak menghancurkan siapapun. Itu sedikit menyipitkan mata hitamnya. Setelah merasakan fluktuasi pada Yun Feng, jejak kengerian melintas di mata hitamnya yang murni. Pemanggil. Serigala awan api berbicara dalam bahasa manusia. Yun Feng terkejut. Ternyata serigala awan api bermutasi sudah bisa berbicara bahasa manusia di level 6. Bahkan melihat identitasnya sebagai pemanggil, jadi itu memang kuat.
Summoner mungkin adalah yang paling dibenci oleh Magic Beast. Yun Feng segera merasakan keganasan dan kemarahan di tubuh serigala awan api. Dia punya alasan untuk percaya bahwa serigala awan api bermutasi ini benar-benar ingin membunuhnya. Namun, Yun Feng sedikit tersenyum. Serigala awan api terkejut. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa di balik keganasannya, manusia ini masih bisa tersenyum dengan acuh tak acuh dan tidak terlihat ketakutan sama sekali. Serigala awan api yang bermutasi, kamu milikku. Ada senyum percaya diri di sudut mulut Yun Feng. Bertarung adalah satu-satunya cara baginya untuk meningkatkan kekuatannya dan memberikan dirinya peningkatan yang paling langsung dan substansial. Dia ingin mengontraknya dan menjadikannya binatang ajaib pertama yang menjadi miliknya. Bab 27, Kamu Milikku. Penerjemah, Terjemahan Henye Editor, Terjemahan Henye. Manusia, kamu pikir kamu bisa melakukan itu? Fire Cloud Wolf berteriak ke langit dengan marah. Elemen api dan elemen kegelapan segera meledak dan menyelimuti tubuh serigala awan api dalam sekejap. Suhu di ruang di sekitarnya meningkat tiba-tiba. Rerumputan dan pepohonan tampak agak kewalahan oleh suhu tinggi dan mereka mulai saling membakar. Manusia, pergi ke neraka. Mulutnya terbuka lebar. Gigi tajam di dalamnya berkilauan dengan cahaya pucat. Dalam sekejap, beberapa bola api merah tua pada suhu tinggi keluar dari mulut serigala awan api, seperti beberapa bola meriam yang kuat. Mereka melintas ke arah Yun Feng dengan ganas dan meledak tepat di tempat dia berada. Boom, boom, boom. Suara dari ledakan bola api bergema di seluruh hutan. Setelah bola api meledak, gelombang panas dengan cepat menyapu di antara pepohonan seperti gelombang suara. Retak, retak, retak. Dalam sekejap, semua pohon di sekitar Yun Feng dan serigala awan api bengkok dan patah, dan kemudian dibakar oleh api. Hutan hijau telah berubah menjadi tanah kosong pada saat ini. Serigala awan api menyipitkan matanya untuk melihat di mana Yun Feng berada. Ia tahu kekuatan bola apinya. Bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik di atas level 7, dia tidak akan bisa menahan serangannya, belum lagi dia hanya seorang gadis kecil. Bau asap dan vegetasi yang terbakar bertahan untuk waktu yang lama. Saat asap menjadi lebih tipis dan lebih tipis, serigala awan api akhirnya melebarkan matanya yang menyipit dan ketidakpercayaan bisa terlihat. Bagaimana? Bagaimana itu mungkin? Selain tanah hangus, tidak ada tempat lain di mana Yun Feng berada. Bahkan pepohonan di sekitarnya tidak bertahan. Namun, setelah asap berangsur-angsur terangkat, Yun Feng masih berdiri di sana dan dia tidak pernah bergerak sedikit pun. Ada lapisan perisai biru muda yang menutupi tubuh Yun Feng. Perisai itu memiliki riak samar yang bergerak di atasnya, dan serangan bola api dari Fire Cloud Wolf sepenuhnya diblokir olehnya. Tepat pada saat itu, keajaiban elemen air telah dipahami oleh Yun Feng. Serigala awan api melihat perisai biru transparan itu dengan tercengang. Api merah gelap yang ganas di sekitar tubuhnya segera sedikit melemah. Penyihir, penyihir level 6. Bagaimana? Bagaimana itu mungkin? Berapa umur gadis kecil itu? Penyihir tingkat 6. Masuk akal jika Fire Cloud Wolf tercengang. Bagi manusia atau binatang ajaib, kekuatan Yun Feng adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Dia adalah penyihir level 6 yang lebih muda dari 10 tahun. Sekarang hanya itu, tubuhnya juga sekuat prajurit level 5. Dan tidak hanya itu, dia bahkan seorang summoner. Serigala awan api menyipitkan mata hitamnya lagi dan tidak memandang Yun Feng dengan arogan seperti sebelumnya. Suhu api merah tua di tubuhnya naik sedikit. Serigala awan api terkejut. Kapan makhluk seperti itu muncul di antara manusia? Manusia, beritahu aku namamu. Seekor binatang ajaib hanya akan menanyakan nama lawan manusia ketika dia merasa bahwa orang itu memiliki level yang sama dengannya, tetapi situasi seperti itu jarang terjadi. Manusia lemah di mata binatang ajaib. Bagaimana ras yang kuat peduli dengan nama-nama orang dari ras yang lemah? Namun, pembangkit tenaga listrik di antara manusia adalah pengecualian. Gadis cantik itu tersenyum melalui perisai biru muda. Senyum itu membawa kesombongan yang tak tertandingi. Bibir tipisnya sedikit terbuka dan dia mengucapkan dua kata, Yun Feng. Yun Feng? Mata serigala dari Fire Cloud Wolf tiba-tiba menyusut, seolah-olah mengingat nama ini. Ia melepaskan cakarnya, yang tertutup api, perlahan-lahan dari tanah yang hangus. Perisai biru muda di depan Yun Feng tidak berani santai sama sekali. Meskipun Yun Feng bertekad untuk menang,
dia mengerti bahwa serigala awan api di depannya adalah binatang ajaib yang bermutasi. Mereka baru saja bertarung sebentar dan tempat di mana mereka berada telah benar-benar berubah. Hutan rimbun berubah menjadi tanah hangus dalam sekejap mata. Bakso di bahu Yun Feng tampaknya tidak takut sama sekali. Tubuhnya yang lembut mengusap wajahnya dengan keras. Yun Feng benar-benar tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Dia bertarung dengan binatang ajaib yang bermutasi sekarang dan bakso ini masih terlihat sangat santai. Mereka berdua adalah binatang ajaib, jadi mungkin dia tidak takut dengan binatang ajaib yang bermutasi. Nana, bakso mengeluarkan suara lagi. Yun Feng segera tampak gugup. Dia tidak bisa diganggu saat ini. Dia lebih baik mengesampingkan bakso ini. Yun Feng telah membuat keputusan. Dia menarik bakso, yang terus-menerus menggosok pipinya, dari bahunya. Dengan pikiran, gelang dimensi muncul. Yun Feng dengan santai melemparkan bakso ke dalam gelang dimensi yang kemudian menghilang. Serigala awan api dan Yun Feng saling berhadapan untuk sementara waktu. Keduanya terus memikirkan kekuatan pihak lain. Serigala awan api memutar dan berbalik dalam pikirannya. Sudah pasti tentang fakta bahwa gadis kecil di depannya ini adalah penyihir level 6, jadi itu mungkin bukan tandingannya dalam hal sihir. Jika tidak cukup hati-hati, itu mungkin benar-benar menjadi mage dalam rantai yang kehilangan semua kebebasannya. Memikirkan hal ini, kehati-hatian di hati Fire Cloud Wolf tumbuh lebih tinggi. Summoner dan mage adalah sama. Mereka semua adalah lawan dengan kekuatan mental yang kuat. Memikirkan hal ini, kilatan pikiran melintas di mata serigala awan api. Itu mungkin tidak lebih kuat darinya dalam sihir, tetapi jika mereka bertarung satu lawan satu, gadis kecil ini pasti akan kalah. Mulut serigala awan api perlahan meringkuk. Yun Feng juga tersenyum ringan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan binatang ajaib yang bermutasi ini? Bertarung dengan tangan kosong. Haha, jika dia adalah pemanggil atau penyihir lain, ini mungkin memang kelemahannya. Namun, ketika metode itu diterapkan padanya, serigala awan api ini akan ditakdirkan untuk kecewa. Anak, jika Anda ingin membuat kontrak dengan saya akan memberi Anda kesempatan dan bermain dengan Anda. Senyum melintas di benak Yun Feng ketika dia mendengar ini, tapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Perisai biru mudanya masih ada di sini. Menghadapi binatang ajaib, dia tidak bisa menurunkan kewaspadaannya kapanpun, kecuali dia pikir dia sudah hidup terlalu lama. Bermain denganku. Tentu. Katakan padaku bagaimana kita harus bermain. Serigala awan api melihat bahwa Yun Feng tidak menolak tawaran itu dan ia tahu gadis kecil itu telah jatuh ke dalam perangkapnya. Ada sentuhan kebanggaan di hatinya. Kami berdua tidak diizinkan menggunakan sihir. Jika Anda dapat menahan 3 serangan dari saya akan membiarkan Anda mengontrak saya. Bagaimana menurut Anda? Yun Feng tersenyum gembira. Serigala awan api ini sepertinya berpikir bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Tadi sangat menyenangkan. Dia bisa melumpuhkan musuh dan membuat serangan terakhir pada akhirnya. Efeknya akan lebih tak terduga. Baiklah, tidak masalah. Balasan cepat Yun Feng membuat Fire Cloud Wolf sangat senang. Ia tahu gadis kecil ini adalah manusia tanpa pengalaman dalam hidup pada pandangan pertama. Dia tidak tahu bahwa ini pada awalnya adalah kondisi yang tidak adil sama sekali. Namun, serigala awan api takut Yun Feng akan menyesal. Jika gadis itu mengetahui rencananya dan mereka harus bertarung dengan sihir, tidak akan ada peluang besar untuk menang. Bab 28, Kontrak, Serigala Awan Api Bermutasi, 1. Penerjemah, Terjemahan Henye Editor, Terjemahan Henye. Nak, jatuhkan perisaimu dan aku akan mengalahkan kekuatan elemenku. Serigala awan api pertama-tama melepaskan kekuatan elemen yang menyelimuti tubuhnya, tetapi tubuhnya masih ditutupi dengan kilau merah gelap setelah menurunkan kekuatan elemen. Bulu merah dan hitam itu sangat berkilau dan menawan. Oke, Yun Feng mengangguk dan juga menurunkan perisai elemen air di depannya. Manusia dan binatang meninggalkan semua sihir mereka dan akan bertarung dengan tubuh mereka dengan cara yang paling primitif. Begitu Fire Cloud Wolf melihat Yun Feng menurunkan perisai elemen air biru muda, sedikit kegelapan melintas jauh di matanya. Gadis kecil itu ditakdirkan untuk membayar harga karena meremehkan musuhnya dan juga kebodohannya. Tunggu, serigala awan api, yang hendak menyerang, sedikit terkejut. Itu menatap Yun Feng. Yun Feng berkata perlahan, harap diingat, jika saya menahan 3 serangan dari Anda
Anda harus membuat kontrak dengan saya secara sukarela. Mendengar apa yang dia katakan, serigala awan api merasa agak aneh di benaknya, tetapi setelah berpikir dua kali, gadis kecil ini sebelumnya adalah seorang penyihir. Dengan tubuh yang lemah itu, seorang penyihir akan terbunuh di bawah cakarnya setelah satu serangan, apalagi tiga. Pada saat itu akan dapat memukul gadis kecil itu sampai mati dan kondisi ini tentu tidak akan bertahan lagi. Aku akan menepati janjiku, kata serigala awan api sambil mengencangkan kaki belakangnya. Otot-ototnya yang kuat segera menonjol, dan memenuhi tubuh binatang itu dengan kekuatan liar. Nak, ambil ini. Embusan angin bertiup di depan Yun Feng. Dia hanya merasakan gelombang panas datang ke arahnya, tapi dia tidak bisa membuka matanya. Ketika dia bisa melihat dengan jelas, cakar tajam dengan kilau dingin sudah menerkamnya. Tubuh Fire Cloud Wolf melompat dari tempat aslinya seperti anak panah dan melesat ke arah Yun Feng dengan ganas, seperti kilatan cahaya. Setelah melolong, 5 cakar tajamnya muncul di udara dengan kilatan dingin. Nak, pergilah ke neraka. Cakar tajam dari serigala awan api menghantam dengan kekuatan dahsyat. Itu menatap Yun Feng dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Gadis kecil ini ditakdirkan untuk menjadi saus daging di bawah cakarnya. Mata hitam Yun Feng sedikit menggelap. Dia tidak menggerakkan tubuhnya atau menghindar. Dia berdiri di sana untuk menghadapi serangan itu seperti dia tidak takut mati sama sekali. Api di jantung serigala awan api menyala lebih ganas ketika melihat ini. Sungguh manusia yang sombong. Dia berpikir bahwa dia bisa menahan serangan ini dengan tubuhnya sendiri. Karena dia tidak sabar untuk mati, itu akan membuat mimpinya menjadi kenyataan. Bang! Suara teredam meledak di udara. Cakar serigala awan api telah menghantam dan tubuh Yun Feng ditekan ke tanah oleh kekuatan yang dahsyat. Puff! Darah menyembur keluar dari mulut Yun Feng dan memercik ke tanah yang hangus. Titik-titik darah merah gelap sangat mencolok. Sementara itu, mata hitam Yun Feng penuh dengan kekeras kepalaan dan kegigihan. Tubuhnya bergetar hebat dan organ-organnya hampir hancur. Magic Beast bermutasi level 6 memang sesuatu. Jika tubuhnya tidak diubah oleh kekuatan misterius yang membuatnya sangat kuat, dia akan menjadi daging tumbuk setelah serangan ini, bahkan jika dia adalah prajurit level 6. Nak, bagaimana perasaanmu? Suara kepedulian leluhur datang. Yun Feng dengan enggan menggerakkan sudut mulutnya. Bagaimana perasaannya? Dia hanya merasa tubuhnya akan retak. Dia hampir tidak bisa menerima serangan pertama dari Fire Cloud Wolf, tapi masih ada 2 lagi. Sepertinya dia telah melebih-lebihkan kekuatannya. Meski begitu, Yun Feng tidak berencana untuk menyerah. Dia bertekad untuk mendapatkan serigala awan api bermutasi ini. Liontin giok hitam di leher Yun Feng tiba-tiba melepaskan titik-titik cahaya. Ketika Yun Feng berpikir bahwa tubuhnya kewalahan, dia merasa bahwa energi misterius masuk ke tubuhnya lagi, seolah-olah itu adalah ramuan paling kuat yang menyembuhkan semua luka di tubuhnya yang disebabkan oleh serangan itu. Yun Feng sangat senang dan kepercayaan dirinya meningkat 100 kali lipat. Mata hitamnya bahkan membawa senyuman. Ketika serigala awan api melihat bahwa serangannya tidak menyakitinya sedikit pun, mau tak mau ia menjadi marah. Anak ini memang sedikit aneh. Serangannya tidak melukainya sama sekali. Tidak perlu terburu-buru. 2 serangan untuk pergi. Itu pasti bisa menghabisinya. Tanpa memberi Yun Feng waktu untuk mengambil nafas, serigala awan api menyerang dari samping. Tubuh Yun Feng melintas. Tubuh yang benar-benar sembuh bergerak dengan kecepatan tinggi dan dia memblokir cakar tajam serigala api awan ketika hendak menyentuh tubuhnya. Setelah serangan kedua, dia masih tidak terluka. Mata serigala dari serigala awan api langsung melebar dan pupilnya menyempit. Matanya membawa rasa kekejaman. Rupanya, serigala awan api bermutasi ini merasa sangat kehilangan martabatnya karena Yun Feng tidak dirugikan sama sekali. Masih 1 serangan lagi. Silakan lanjutkan. Yun Feng tersenyum ringan. Dengan kekuatan penyembuhan yang kuat yang diberikan liontin giok hitam padanya, dia tidak akan khawatir sama sekali bahkan jika dia harus bertarung dengannya sepanjang hari, belum lagi 3 serangan. Pertempuran ini, dia harus menang. Yun Feng benar-benar telah melalui sesuatu yang sangat tidak biasa. Jika bukan karena tubuhnya yang berubah, jika bukan karena liontin giok hitam itu, dia mungkin akan dipukul sampai mati oleh serigala awan api bermutasi ini. Mengaum, serigala awan api yang benar-benar marah meraung ke langit. Ekor merah gelapnya menyapu dengan ganas,
menciptakan hembusan angin. Ini menyapu debu di tanah ke langit. Penglihatan Yun Feng segera menjadi kabur dan dia kehilangan penglihatannya, tetapi inderanya yang lain masih jernih. Yun Feng dengan lembut melangkah maju dengan jari-jari kakinya dan tubuhnya menari-nari di angin dengan gesit seperti pasir yang berterbangan di udara. Begitu serigala awan api melihatnya menghindari serangan ketiga dengan mudah, hatinya tenggelam dan segera tahu bahwa dia menangkap Tartar satu. Itu sedikit menyipitkan matanya. Pada akhirnya, itu menekan ke kaki belakangnya dan berubah menjadi seberkas cahaya merah tua, berkedip ke depan. Apa lelucon? Itu tidak akan memberikan kebebasannya sendiri untuk kondisi konyol itu dan dikontrak oleh manusia. Tidak mungkin. Yun Feng melihat sinar cahaya itu saat sudut mulutnya melengkung dan dia mencibir. Itu ingin lari. Elemen angin segera bergabung dengan kekuatan mental Yun Feng dan tubuhnya juga keluar dari kabut pasir, mengejar kilatan cahaya. Serigala awan api terus berlari. Itu sangat cepat sehingga tubuhnya hampir tidak terlihat. Itu berlari karena merasa heran pada saat yang sama. Siapa sebenarnya gadis kecil itu? Bagaimana mungkin seorang penyihir memiliki tubuh yang kuat? Itu adalah kue di langit. Dia aneh. Merasakan energi yang mengejar di belakangnya, tubuh Fire Cloud Wolf membeku dan anggota tubuhnya yang akan mempercepat lagi secara bertahap menjadi lambat. Mengaum. Itu meraung dengan keengganan untuk mengakui kekalahan. Serigala awan api hanya melihat cahaya menyilaukan perlahan memancar dari bawahnya dan beberapa kekuatan mental yang kuat menyembur keluar dari susunan dengan pola yang rumit, menyelimuti seluruh tubuh serigala awan api dengan erat mencegahnya bergerak sama sekali. Bab 29, Kontrak, Serigala Awan Api Bermutasi, 2. Penerjemah, Terjemahan Henye Editor, Terjemahan Henye. Yun Feng berdiri di samping dengan tenang dan menyaksikan serigala awan api terperangkap oleh arai kontraknya. Sudut mulutnya akhirnya terangkat. Dia berteriak dengan suara rendah, "Array of Contract, buka." Sinar tembakan cahaya ke segala arah. Kekuatan mental yang mengerikan menyembur keluar dan menyapu hutan berkabut seperti ombak besar. Dalam sekejap, semua binatang sihir tingkat tinggi mengangkat kepala mereka ketakutan dan melihat ke satu arah dengan kilatan keheranan dan kepanikan di mata mereka. Di tempat terdalam hutan berkabut, seorang lelaki tua yang duduk bersila di tanah seperti patung batu perlahan membuka matanya. Dia melihat ke arah di hutan berkabut dengan kilatan kebingungan di mata yang penuh dengan perubahan kehidupan dan kebijaksanaan. Pria tua itu perlahan berdiri. Seorang pemanggil. "Tuan, Anda," seorang pria parubaya berotot tiba-tiba bergegas. Ketika dia melihat lelaki tua itu fokus dan menatap ke tempat yang jauh, tenggorokannya tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sedikit minat melintas di mata sentimental lelaki tua itu. Pada akhirnya, tubuhnya berayun lembut di bawah tatapan tertegun pria parubaya itu dan dia segera menghilang seperti udara. "Tuan, Tuan." Setengah baya langsung tampak ketakutan ketika dia melihat ini dan berteriak dengan cemas. Dia hendak bergerak dan mengejar lelaki tua itu, tetapi sebuah suara tua datang. "Tidak apa-apa, saya akan melihat-lihat." Petik 2. Tubuh pria parubaya itu tiba-tiba membeku dan dia tidak bergerak lagi untuk sementara waktu. Dia hanya membungkuk dalam-dalam ke udara dengan tatapan hormat dan ketakutan. "Oke, Pak, selamat tinggal." Sementara itu, Yun Feng tidak tahu bahwa kontraknya telah menyebabkan kepanikan di hutan berkabut dan juga telah mengaduk-aduk seseorang jauh di dalam hutan. Arai kontrak 5 warna di depan Yun Feng berputar dengan sinar cahaya dan warna, bersinar dengan 5 lampu yang menyilaukan. 5 warna. Anak ini cukup mengesankan, sebuah suara terdengar tepat di atas tempat Yun Feng berada, tapi Yun Feng tidak mendengarnya dan tidak menyadari bahwa seseorang muncul di atas kepalanya mempelajari arai kontraknya dengan penuh minat. Kontrak api, muncul. Saat Yun Feng berteriak dengan suara rendah, 4 warna dalam arai kontrak 5 warna berangsur-angsur menghilang. Energi api merah memenuhi arai kontrak dan Fire Cloud Wolf di tengah arai seperti binatang yang terperangkap. Elemen api merah seperti api mengelilingi tubuhnya, seolah-olah itu adalah jaring tak terlihat yang menghalangi semua jalan keluarnya. Mengaum, mengaum. Meskipun serigala awan api, yang tidak mau menyerah, diselimuti oleh elemen api, ia tetap tidak menyerah. Itu tidak bisa mengundurkan diri untuk dirantai oleh manusia. Itu adalah binatang sihir yang bermutasi. Bagaimana itu bisa menyerah begitu saja? Manusia sialan ini. Menyaksikan perjuangan serigala awan api dalam barisan, Yun Feng mencibir.
Dia punya kesepakatan dengan itu. Jika dia menahan 3 serangan darinya, itu akan secara sukarela dikontrak. Dia tidak pernah mengira benda ini akan lari. Karena cara yang lembut tidak berhasil, dia akan melakukannya dengan cara yang sulit. Yun Feng melambaikan tangannya dengan ganas. Beberapa rantai merah kemudian meledak dari 5 sudut Array of Contract, berkedip ke arah Fire Cloud Wolf di tengah arai seperti naga api. Aowo! Setelah ratapan, serigala awan api dikelilingi oleh 5 rantai merah menyala. Tubuhnya tidak bisa menahannya juga dan ditekan ke tanah. Bahkan jika ia memiliki kekuatan yang kuat, ia tidak akan bisa lepas dari nasibnya yang dikontrak, kecuali jika seseorang menghalangi prosesnya. Orang tua yang menonton di udara sangat tertarik. Arai kontrak 5 warna Yun Feng adalah salah satu hal yang membuatnya heran, tapi yang lebih mengejutkan adalah dia mencium bau energi yang familiar pada anak ini. Lampu meledak dari mata sentimental lelaki tua itu, menyapu tubuh Yun Feng ke atas dan ke bawah. Matanya membawa rasa kegembiraan. Pada akhirnya, dia mulai tertawa. Nak, sepertinya kamu memiliki kekayaan yang sangat kuat. Ini benar-benar mengejutkan, bisik lelaki tua itu sambil menatap anak yang baru berusia 9 tahun. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Memikirkan energi yang akrab itu, minat pada mata lelaki tua itu menjadi lebih dalam, bahkan dengan sedikit ejekan. Serigala awan api dalam arai kontrak telah ditekan ke tanah oleh rantai merah. Terah bermutasi yang kuat di antara binatang ajaib ini juga tampak sedikit berantakan saat ini. Yun Feng menatap mata hitam Fire Cloud Wolf yang memalukan itu dengan dingin. Dia memfokuskan dan menutup matanya, seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan kesadaran serigala awan api. Saya sedang menyusun kontrak. Mulai sekarang, Anda akan menjadi binatang saya. Kontrak. Yun Feng bergumam di lubuk hatinya saat dia membuka mata hitamnya. Kilatan cahaya merah melintas di mata hitamnya seperti bintang jatuh merah menyala. Ada 2 jenis kontrak, kontrak tuan pelayan dan kontrak kesetaraan. Yun Feng memilih yang pertama. Awalnya, Yun Feng tidak berencana untuk memilih yang pertama, karena manusia dan binatang ajaib semuanya sama dalam pikirannya. Namun, setelah bertarung dengan serigala awan api, Yun Feng menemukan bahwa beberapa binatang ajaib tidak dapat diperlakukan dengan identitas yang sama. Ketika kedua belah pihak diperlakukan sama, itu hanya karena yang kuat mengasihani yang lemah. Hanya orang kuat yang memenuhi syarat untuk melakukannya dan dia tidak memiliki kualifikasi seperti itu sekarang. Selain itu, serigala awan api yang bermutasi adalah binatang sihir yang bermutasi, yang seharusnya berada dalam kelompok paling menonjol di antara binatang sihir berelemen api. Jarang ada binatang ajaib yang bisa melampauinya, jadi Yun Feng tidak perlu menggantinya sehingga kontrak tuan pelayan adalah pilihan terbaik untuk Yun Feng. Saat langkah terakhir dari kontrak selesai, energi ganas dan tidak lentur asli dari serigala awan api perlahan menjadi lembut. Kebencian di mata hitam itu juga menghilang secara bertahap. Segumpal energi api perlahan mengalir keluar dari tubuh serigala awan api, menuju Yun Feng dengan sedikit kegelapan. Begitu energi api bercampur dengan kegelapan menyentuh jari Yun Feng, ia segera melilit di sekitar jari dan membentuk sebuah cincin. Cincin merah memiliki sedikit warna hitam samar dan terpasang dengan kuat di jari Yun Feng. Ini, Yun Feng melihat cincin di tangannya. Arai kontrak perlahan menghilang. Dan saat rantai juga menghilang, Fire Cloud Wolf berdiri dari tanah dan berjalan ke Yun Feng dengan patuh. Menguasai. Serigala awan api yang dikontrak tidak kehilangan kecerdasan aslinya. Itu hanya tidak memiliki pemikiran untuk tidak mematuhi Yun Feng. Ini adalah fungsi wajib dari kontrak tuan pelayan. Binatang ajaib akan mematuhi perintah pemanggil sepenuhnya. Bahkan jika pemanggil memintanya untuk bunuh diri, itu tidak akan diragukan lagi. Yun Feng mengangguk. Tatapannya masih terfokus pada cincin di jarinya. Ada 6 tanda api yang terukir di permukaan cincin. Nak, ini cincin kontrak. Kata-kata gembira leluhur terdengar. Cincin kontrak. Yun Feng terkejut. Bahkan ada cincin setelah mengontrak Magic Beast. Bab 30, Cincin Kontrak. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Cincin kontrak adalah simbol untuk summoner. Hanya pemanggil yang dapat memiliki cincin kontrak. Setelah Anda berhasil membuat kontrak dengan binatang ajaib, cincin kontrak akan terbentuk. Warna dan tampilan cincin ditentukan berdasarkan tipe elemen milik binatang ajaib.
Cincin kontrak juga merupakan media bagi pemanggil untuk memanggil binatang ajaib mereka dan binatang ajaib biasanya hidup di dalam cincin kontrak. Yun Feng mengangguk dan dengan hati-hati mencerna kata-kata leluhur. Cincin kontrak itu seperti sebuah identitas. Orang-orang yang memiliki cincin kontrak tidak diragukan lagi adalah pemanggil. Melihat cincin di tangannya, Yun Feng membuat keputusan dalam pikirannya. Fire Cloud Wolf, mulai sekarang aku akan memanggilmu Little Fire. Itu saja untuk saat ini. Istirahat dulu. Ya Tuan. Tubuh serigala awan api melintas dan berubah menjadi seberkas cahaya merah menyala, menghilang di cincin kontrak Yun Feng. Setelah serigala awan api masuk, Yun Feng secara mengejutkan menarik cincin itu dari jarinya dan dengan santai melemparkannya ke dalam gelang. Leluhur terkejut dengan gerakan ini dan mata lelaki tua yang telah mengawasinya di udara juga muncul. Anak yang sangat menarik, gumam lelaki tua itu. Menonton Yun Feng, dia hanya merasa bahwa anak ini benar-benar menarik. Dia menyingkirkan cincin kontrak. Tidak ada summoner yang pernah melakukan ini sepanjang sejarah. Mampu menjadi summoner adalah sesuatu yang membuat orang gila. Tidak ada yang pernah berpikir untuk menyembunyikan identitas mereka seperti ini, kecuali Yun Feng. Menghadapi ekspresi terkejut leluhur, Yun Feng tersenyum. Dia pasti telah mempertimbangkannya dan tidak melakukan langkah seperti itu secara acak. Identitas pemanggil memang lebih unggul, tapi dia tidak ingin semua orang mengetahuinya sekarang. Dia terlalu lemah saat ini. Meskipun dia sudah memiliki sedikit saingan di antara rekan-rekannya setelah mencapai level 6 pada usia ini, ketika menghadapi pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, dia adalah makhluk lemah yang bisa dipukul sampai mati dengan satu tamparan. Keluarga Yun pernah mulia, tetapi Yun Feng tidak tahu seberapa besar bahaya yang tersembunyi di bawah kemuliaan. Namun, itu tidak berarti bahwa dia bodoh. Keluarga Yun menderita pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah mereka menolak. Mereka pindah kembali ke kota Chunfeng dari ibu kota kekaisaran, yang menunjukkan berapa banyak musuh yang mereka miliki. Saat mereka jaya, musuh tidak akan cukup bodoh untuk menghadapi mereka, tapi begitu mereka menolak, semua wajah keji itu muncul. Dia harus memikul tanggung jawab yang berat sepanjang perjalanannya. Dia harus membawa keluarga Yun kembali ke puncak lagi, atau bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, ini di bawah premis bahwa dia selamat, jadi dia memiliki kehidupan dan waktu untuk tumbuh cukup. Seekor elang tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah elang jantan dewasa. Yun Feng tidak tahu banyak bencana apa yang akan terjadi jika kekuatannya terekspos, tapi dia tahu bahwa yang terbaik baginya adalah bersembunyi saat ini. Identitas seorang summoner adalah kartu truf terbesarnya. Semakin lama dia menggunakan kartu truf ini, semakin baik. Mungkin ketika dia bertemu dengan beberapa musuh yang benar-benar kuat, dia juga akan bisa menangkap mereka lengah. Perjalanan ke hutan berkabut berakhir dengan sempurna. Sudut mulut Yun Feng juga sedikit melengkung membentuk senyuman. Dia melintas dan menghilang, melaju menuju area terluar dari hutan berkabut. Setelah Yun Feng pergi, pria tua di udara perlahan muncul. Dia melihat ke arah di mana Yun Feng pergi dengan matanya yang penuh dengan perubahan kehidupan, lalu sebuah senyuman muncul. Benua Timur akan hidup. Di area terluar hutan berkabut, leopard listrik ungu yang berlari dengan gila berhenti sedikit berantakan dan terus terengah-engah. Itu meringkuk di pohon raksasa, masih merasa sedikit ketakutan. 3 Magic Beast level 5, 1 mati dan 1 terluka dalam sekejap. Macan tutul listrik ungu agak ketakutan hanya dengan memikirkannya. Jika lolos 1 langkah lebih lambat, itu tidak akan berakhir lebih baik dari serigala Gale. Memikirkan penampilan serigala Gale yang menyedihkan ketika ditelan oleh binatang api itu, tidak ada yang tersisa, bahkan sehelai rambut pun. Hanya inti ajaib. Macan tutul listrik ungu menggigil. Rasanya seperti itu benar-benar sial dan beruntung pada saat yang sama. Hanya ada 3 binatang ajaib level 5 di area terluar hutan berkabut. Yang lain semua berada di bawah mereka. Dan sekarang, salah satu dari mereka meninggal dan 1 terluka. Hanya leopard listrik ungu yang aman. Memikirkan serigala awan api yang setengah mati, leopard listrik ungu sangat senang. Sepertinya itu akan menjadi bos dari area terluar hutan berkabut. Dalam hal ini, leopard listrik ungu harus berterima kasih kepada Yun Feng. Sudah sulit bagi Purple Electric Leopard untuk mengejar Fire Cloud Wolf, yang telah mencapai puncak level 5. Jika Yun Feng tidak menyerang saat itu,
Purple Electric Leopard mungkin tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin dari area terluar dari Foggy Forest sepanjang hidupnya. Sementara macan tutul listrik ungu merasa emosional karena selamat dari bencana dan merasa senang menjadi pemimpin, tiba-tiba dia menyipitkan matanya. Suara rumput bergerak datang dari beberapa ratus meter jauhnya. Macan tutul listrik ungu dengan ringan melompat turun dari pohon raksasa dengan cakarnya yang lembut, tidak membuat suara saat mendarat di tanah. Sedikit kekejaman melintas di matanya. Itu adalah sekelompok manusia. Leopard listrik ungu sudah merasa kesal kalah dari Yun Feng hari ini. Itu juga malu dan marah setelah ditakuti oleh manusia. Sekarang sekelompok manusia tiba-tiba muncul di depan moncongnya, karakter haus darah binatang sihirnya diluncurkan dan keinginannya untuk membunuh melonjak. Di antara kelompok manusia ini, yang terkuat hanya berada di level menengah 5. Mereka sama sekali tidak bisa mengancam leopard listrik ungu. Seekor binatang ajaib jauh lebih kuat daripada manusia dengan level yang sama. Kecuali manusia memiliki level yang lebih tinggi, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Manusia yang lemah, kamu benar tentang waktu. Aku akan melampiaskan amarahku padamu. Apa? Hanya ada beberapa Magic Beast level 1 atau level 2. Betapa membosankan. Keluhan gadis itu terdengar di hutan. Alis anak laki-laki yang berjalan di sebelahnya berdenyut beberapa kali dan dia tetap diam, sementara beberapa pelayan tersenyum masam dan tidak tahu bagaimana mereka harus menjelaskan kepada nona muda ini. Hutan berkabut benar-benar aneh hari ini. The Magic Beast tampaknya telah menjadi pengecut. Mereka hanya melihat beberapa binatang sihir tingkat rendah di sepanjang jalan. Terlepas dari serigala awan api yang terluka parah, binatang sihir level 3 dan level 4 yang biasa itu tidak bisa dilihat sama sekali. Tuan, ayo kembali. Salah satu pelayan merasa ada yang tidak beres. Semua binatang ajaib tampaknya telah menghilang tiba-tiba. Seluruh area terluar dari hutan berkabut anehnya sunyi. Ini jelas bukan situasi normal. Anak muda itu mengerutkan kening. Dia benar-benar waspada sepanjang jalan dan dia merasa ada yang salah dengan hutan berkabut hari ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan pelayan, anak laki-laki itu juga mengangguk dan berkata kepada gadis yang bosan, kita harus kembali. Kondisi hutan berkabut agak tidak normal. Biasanya tidak begitu tenang dan biasanya tidak ada binatang ajaib kecil itu. Apa? Kembali. Saya datang jauh-jauh ke sini berpikir saya bisa melihat-lihat Foggy Forest yang misterius dan berbahaya yang dibicarakan orang. Ternyata itu hanya hutan biasa. Apa jenis kotoran ini? Saya datang ke sini untuk apa-apa? Gadis itu kehilangan kesabaran dan yang lainnya hanya bisa tersenyum. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Hal terpenting saat ini adalah membawanya keluar dari sana. Bab 31, Ada seseorang di sini, 1. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Ayo kembali. Tidak, jika saya tidak melihat Magic Beast level 5 yang hidup, saya tidak akan pernah kembali. Wajah bocah itu segera menjadi gelap dan kemarahan yang telah ditekan di benaknya juga mulai membara setelah mendengar apa yang dia katakan. Binatang ajaib level 5. Apakah dia berpikir bahwa dia memiliki beberapa kehidupan? Apakah dia ingin mengandalkan kemampuannya sebagai penyihir level 3 atau kekuatan beberapa pelayan level 5? Kami kembali. Kemarahan yang tertahan di hati bocah itu untuk waktu yang lama akhirnya meledak. Dia sudah muak dengan gadis bodoh dan sombong ini. Beberapa pelayan tidak bisa membantu tetapi terlihat senang setelah mendengar ini. Mereka pikir tuan muda mereka akhirnya membuat keputusan yang baik. Mei Bing, beraninya kau memerintahku. Aku nona muda dari Park City. Tidak ada yang berani memerintahku. Wajah gadis itu berkilat marah, tapi tampang seperti es anak laki-laki itu menunjukkan bahwa perjalanan hari ini telah berakhir. Tuan, hati-hati. Tiba-tiba, ekspresi beberapa pelayan berubah tiba-tiba. Mereka berempat segera membentuk lingkaran di sekitar Mei Bing dan gadis itu. Peringatan mendadak ini membuat wajah Mei Bing menjadi gelap. Ketika mereka hendak mundur, dia merasakan energi menutupi kepalanya, yang membuatnya sulit bernapas. Sosok elegan perlahan melangkah keluar dari dalam semak-semak. Tubuh kencang memiliki warna ungu yang elegan dan mata kuning keemasannya penuh dengan kekejaman dan kekejaman. Pupil anak laki-laki itu segera menyusut dan keempat pelayan juga menjadi pucat. Mereka melihat, seekor leopard listrik ungu level 5. Gadis ini memang membawa sial. Mei Bing, apa yang harus kita lakukan?
Gadis yang masih berteriak keras tadi, langsung menjadi domba yang lembut, bersembunyi di belakang anak laki-laki dengan patuh. Melihat Magic Beast level 5 yang ganas ini di depannya, wajah gadis itu juga menjadi pucat. Apa yang harus mereka lakukan? Anak laki-laki itu tidak sabar untuk meninju gadis arogan dan bodoh ini ke samping. Jika bukan karena dia, bagaimana mereka akan menghadapi situasi berbahaya seperti itu dan harus menghadapi Magic Beast level 5 ini? Leopard listrik ungu sedang dalam suasana hati yang cukup baik sekarang. Harga dirinya telah sangat diturunkan karena Yun Feng. Masalahnya, hanya ada manusia yang melarikan diri dari cakar binatang ajaib, tetapi tidak ada binatang ajaib yang melarikan diri dari tangan manusia. Oleh karena itu, menghadapi ketakutan dan kepanikan kelompok manusia ini, martabat trauma leopard listrik ungu sedikit terhibur. Manusia masih takut akan hal itu. Manusia masih selemah itu. Macan tutul listrik ungu tidak langsung menyerang. Sama seperti kucing yang bermain dengan tikus di cakarnya, ia melihat ekspresi ketakutan dan ketakutan di wajah mangsanya, yang membuat pemangsa ini merasa senang. Cukup mengejutkan bahwa Purple Electric Leopard tidak menyerang, tetapi mereka tidak berani menurunkan penjaga mereka sama sekali. Otak pemuda itu berputar cepat. Apa yang harus mereka lakukan untuk lari dari macan tutul listrik ungu ini? Akan lebih baik jika hanya ada dia dan pelayannya. Bagaimanapun, mereka semua adalah pejuang dan mereka memiliki kebugaran fisik dan kecepatan lari yang sangat baik. Namun, nona muda ini juga ada di sini. Penyihir tingkat 3, sebuah beban besar. Dia tidak bisa membantu dengan menyerang dan akan menyeret mereka ke bawah jika mereka berlari. Mata hitam anak laki-laki itu melirik gadis yang wajahnya agak pucat dengan sedikit ejekan dan kemarahan. Nona muda, yang belum pernah mengalami pertempuran apapun dan dimanjakan oleh keluarganya, melihat bahwa macan tutul listrik ungu tidak menyerang dan dia pikir para pelayan level 5 membuatnya takut. Wajah pucatnya dari sebelumnya terlihat sedikit lebih baik dan dia melangkah keluar dari belakang anak laki-laki itu. Bocah itu sedikit terkejut dan dia kemudian mendengar sesuatu yang hampir membuatnya muncrat keluar darah. Anda, atasi segera macan tutul ini. Tampaknya takut pada kita, itu sebabnya dia tidak menyerang kita. Gunakan kesempatan ini untuk menjatuhkannya. Perintah angkuh gadis itu membuat semua orang ingin berteriak sampai ke langit. Betapa bodohnya wanita ini. Apakah dia bodoh atau terbelakang mental? Bagaimana dia melihat bahwa macan tutul listrik ungu takut pada mereka? Macan tutul listrik ungu tampaknya marah karena apa yang dia katakan. Pikiran awalnya untuk memainkannya juga hilang sama sekali. Seorang penyihir level 3 berani berbicara omong kosong di depannya dan mengatakan itu takut pada mereka. Raungan macan tutul menyebar dengan keganasan Magic Beast level 5. Udara bahkan tampak sedikit bergetar. Ekspresi para pelayan level 5 segera berubah dan otot-otot mereka menegang, bersiap-siap untuk melawan binatang ajaib di depan mereka dengan nyawa mereka. Kedua belah pihak berada di ambang pertempuran. Tiba-tiba, macan tutul listrik ungu sepertinya merasakan sesuatu yang menakutkan. Kilatan ketakutan melintas di mata kuning keemasannya. Setelah itu, ia lari di depan tatapan semua orang yang sangat terkejut. Itu lari, beberapa pelayan dan anak laki-laki itu merasakan jantung mereka di tenggorokan. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan dapat melarikan diri dari bencana hari ini. Mereka tidak mengharapkan perubahan aneh seperti itu terjadi. Magic Beast level 5 melarikan diri dengan panik. Apa yang dilihatnya yang membuatnya begitu ketakutan? Bagaimanapun, semua orang merasa lega. Ketika nona muda melihat bahwa macan tutul listrik ungu melarikan diri, dia segera mendengus dengan jijik, binatang ajaib level 5. Itu lari setelah semua. Wajah anak itu berubah dingin. Dia benar-benar muak dengan gadis bodoh ini. Ayo pergi. Kami akan kembali ke kota Chunfeng. Dia segera berteriak dengan suara rendah saat dia berjalan keluar bersama para pelayan, mengabaikan tatapan gadis itu. Nona muda ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat semua orang mengabaikannya, dia hanya bisa mengikuti mereka dengan marah. Dia hanya penyihir level 3, jadi dia tidak berani berkeliaran di hutan berkabut. Dia tahu kekuatannya. Dia hanya berpikir untuk mengeluh kepada ayahnya setelah kembali. Beraninya keluarga Mei tidak menghormatinya. Setelah berjalan hanya beberapa langkah, mereka mendengar beberapa suara di semak-semak. Beberapa dari mereka, yang baru saja mengembara di ambang kematian,
mau tidak mau merasakan jantung mereka di tenggorokan, mereka tiba-tiba berpikir tentang macan tutul listrik ungu yang baru saja melarikan diri. Itu pasti merasakan makhluk yang lebih menakutkan, itulah sebabnya ia melarikan diri dengan sangat ketakutan. Mungkin, mereka akan bertemu dengan makhluk itu. Anak itu sangat frustasi dan marah. Semua ini terjadi karena gadis di sebelahnya. Tanpa dia, dia tidak perlu datang ke sini dan tidak akan pernah jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu. Meskipun mereka lolos dari kematian, mereka mungkin menghadapi masalah yang jauh lebih besar. Mereka menjadi gugup dan para pelayan mengepung anak laki-laki dan perempuan itu lagi. Beberapa pasang mata itu menatap suatu tempat dengan sangat cemas. Saat suara di semak-semak menjadi lebih keras, wajah mereka juga menjadi lebih pucat. Keringat dingin di dahi mereka mengalir di sepanjang wajah mereka. Beberapa dari mereka hanya bisa menelan ludah. Mereka menahan napas dan menunggu. Suara-suara itu semakin keras dan semakin dekat. Jantung mereka juga berdetak lebih cepat. Segera, jarak mereka terus menyusut. 100 meter, 50 meter, 30 meter, 10 meter, tiba.